Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Man4 Jakarta. Pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu yaitu Ketua OSIS periode 2020-2021, Muhammad Rehan Ananda. Ya, selamat datang Muhammad Rehan Ananda. Ya, gimana puasanya, Han? Alhamdulillah Jen lancar. Lancar alhamdulillah. Jen gimana Jen puasa lancar? Alhamdulillah, sampai sekarang masih lancar. Gimana Han kegiatannya sekarang? Lagi pandemi kayak gini loh. Ya masih kayak biasa sih Jen. Sebagai pelajar gitu masih mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah kayak biasa. Terus lagi nyobain beberapa hobi baru sih, kayak fotografi. Cuman masih belajar aja lah, belum terlalu dalam banget. Terus juga sama hobi baru banget sih nih selama pandemi, lagi nyoba nanam tanaman hias bareng orang tua itu sih. Gimana Han, kalau saat pandemi ini tuh kegiatan Rehan itu terhambat nggak sih? Karena gimana-mana kan tuh online semua nih, jadi kita nggak bisa kayak offline gitu. Kehambat nggak sih? Jujur kalau terhambat, sedikit terhambat loh. Karena kan yang sama-sama kita tahu tuh, semenjak awal pandemi ini hampir seluruh kegiatan kita yang tadinya kita bisa tatapan langsung, ketemu langsung, itu berubah secara drastis menjadi daring atau online gitu ya. Dan tentunya ada beberapa perubahan sih, cuman sekiranya nggak bisa jadi hambatan lah buat kita. Kita harus tetap beraktivitas, cuman ya mengikuti protokol yang ada aja gitu sih ya. Oke, kan yang seperti yang saya sebut tadi, Rehan itu adalah ketua OSIS periode 2020-2021. Nah, Han, motivasi Rehan tuh menjadi ketua OSIS tuh apa sih sebenarnya? Oke, buat motivasi menjadi ketua OSIS sendiri tuh sebenarnya dari pribadi sendiri tuh muncul ketika akhir periode lalu mungkin ya. Karena kan di periode lalu itu kan alhamdulillah diamanahin untuk jadi wakil ketua 2 OSIS. Jadi banyak banget sih pelajaran yang bisa diambil dari periode lalu lewat Kazaki, Kak Salsa, dan yang lainnya gitu. Jadi sekiranya dengan adanya posisi jabatan selaku wakil ketua 2 OSIS ini, saya tuh bisa tahulah seluk-beluk OSIS Man4 Jakarta tuh kayak gimana, kekurangannya apa, permasalahan-permasalahannya apa, dan yang perlu diinovasiin apa, yang perlu diperbaikin tuh apa. Jadi itu sebenarnya jadi motivasi tersendiri gitu, kayak kayaknya harus diterusin nih perjuangan kakak-kakak nih. Mungkin dengan cara menjadi ketua OSIS gitu, karena bisa dibilang ya tahu gitu seluk-beluknya jeleknya OSIS Man4 Jakarta itu kayak gimana, yang harus diperbaiki juga tahu gitu. Jadi itu sih motivasi dari diri sendiri buat jadi ketua OSIS. Oke. Nah, kan sebelum menjadi ketua OSIS tuh pasti ada tahapan-tahapannya kan. Nah, apa aja sih persiapannya untuk menjadi ketua OSIS tuh? Oke, buat jadi ketua OSIS sendiri itu banyak banget persiapan yang saya lakuin aja. Terutama di banyak banget yang perlu diperbaiki sih rasanya gitu. Karena jujur kadang-kadang ngerasa belum siap atau belum matang banget lah buat jadi seorang ketua OSIS gitu. Tapi yang perlu disiapin yang pertama itu menurut saya adalah attitude. Karena sikap nih, perilaku kita ini adalah contoh buat teman-teman kita yang kita pimpin gitu. Karena kan pemimpin itu adalah role model buat teman-teman gitu. Dan ini masih jadi kendala lah buat saya masalah attitude ini. Bagaimana saya harus bisa dicontoh sama teman-teman yang lain, sama adik-adik yang lain. Itu kendala juga sih buat masalah attitude ini. Dan ini yang harus diperbaiki banget emang. Terus yang kedua juga ada mental. Menurut saya Jen, mental itu perlu banget bagi seorang pemimpin Jen. Karena pernah dengar nggak Jen cerita kenapa singa itu bisa disebut sebagai raja hutan? Oh iya. Jadi tuh kenapa sih singa bisa disebut sebagai raja hutan, padahal dia bukan yang paling besar karena ada gajah yang lebih besar. Dia bukan yang tercepat karena ada cheetah yang lebih cepat. Dia bukan yang paling cerdik karena ada kancil yang lebih cerdik gitu kan. Tapi apa yang bikin dia bisa disebut sebagai raja hutan gitu? Itu
itu mentalnya aja. Jadi ketika dia ketemu gajah, walaupun badannya lebih besar daripada dia, tapi yang ada dalam pikiran dia itu adalah gajah itu makanan dia gitu. Terus ketika dia lagi jalan di hutan sendirian, terus ada sekelompok hyena nyerang dia nggak bakal lari, dia bakal lawan, karena mindset dalam pikiran dia, mental dia itu dia berpikir kalau ya ini tuh hutan dia gitu. Jadi dia adalah raja di hutan ini, dan itu yang paling penting banget buat seorang pemimpin gitu. Dan selama periode ini berjalan juga berasa sih di saya kalau mental ini adalah salah satu yang paling penting buat menjadi seorang pemimpin. Terus juga yang selanjutnya Jen, ada komunikasi. Yang dipersiapkan adalah komunikasi yang baik sama teman-teman. Karena lewat komunikasi ini kita bisa mengayomi teman-teman kita bisa mengerangkul teman-teman kita, sehingga kita bisa satu visi misi dan juga mewujudkan cita-cita kita bersama sih. Gitu paling gitu. Oke. Kan pasti nih saat menjadi ketua OSIS maupun perjalanan menjadi ketua OSIS itu kan pasti ada susah senangnya. Nah itu apa aja sih susah senangnya itu loh? Oke Jen, kalau buat susah dan senangnya banyak banget sih yang udah kita lewatin selama setengah periode ini. Jadi kita mungkin mulai dari yang susahnya dulu kali aja ya. Oke, boleh silakan. Jadi menurut saya susahnya itu yang pertama banget adalah ketika kita harus bisa menyamakan persepsi sehingga kita bisa satu visi dan misi. Jadi di OSIS sendiri itu kan ada banyak pengurus. Sejauh ini ada 55 pengurus OSIS, dan di sini kesulitan utama bagi saya secara pribadi adalah bagaimana cara kita bisa menyatukan persepsi sehingga kita bisa satu visi dan misi gitu, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang jelas. Terus kemudian juga ada ketika permasalahan datang, dan permasalahan datang itu kayak bertubi-tubi gitu. Karena jujur kadang-kadang tuh masalahnya datang tuh kayak yang satu belum selesai tapi masalah lain tuh udah datang gitu. Dan itu bikin kita kayak nahan nafas sendiri aja gitu, kayak bikin kita kesal sendiri gitu. Dan di sini tuh mental kembali diuji. Jadi kalau saya pribadi tuh kayak punya prinsip sebanyak apapun masalah yang datang, kalau bisa tuh teman-teman tuh nggak perlu tahu lah yang pahit-pahitnya gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai saya tuh ada kelihatan nunduk sama teman-teman saya gitu. Jadi karena kalau pemimpinnya aja nunduk, pemimpinnya aja kelihatan susah gitu, apalagi teman-teman yang dipimpin gitu. Jadi sebisa mungkin saya harus head up, harus bisa nunjukin kalau ya situasi aman-aman aja, situasi oke-oke aja, dan kita bisa cari jalan keluarnya secara bareng-bareng gitu. Itu sih. Dan ya di situ dituntut harus profesional. Itu sih Jen. Dan kalau buat senangnya, jujur ketika menjabat sebagai ketua OSIS ini banyak banget pengalaman, banyak banget pembelajaran yang saya dapat. Mungkin dari kegiatan organisasian sehari-hari gitu, banyak banget lah pokoknya pengalaman dan pembelajaran yang bisa saya dapat gitu. Dan ini jadi suatu kesenangan aja buat saya sendiri gitu sih. Oke. Nah Han, gini Han, kan kayak Rehan ini kan ketua kan, berarti kan banyak tuh dihadapin dengan berbagai keputusan tuh. Nah, walaupun Rehan kayaknya udah pernah mikir kayak, ini keputusan paling terbaik, tapi nyatanya tuh malah jadi yang paling terburuk tuh. Nah, itu gimana sih nge-recovery-nya gitu, gimana tuh? Oke, ketika kita dihadapkan sama beberapa pilihan, yang mana di antara pilihan ini kita berarti harus ngambil sebuah keputusan gitu kan. Yang pertama kita kan sebelum ngambil keputusan itu kita lihat dulu dari segi negatif dan positifnya gitu. Lebih banyak mana nih yang positifnya atau negatifnya, yang mana nih di antara dua pilihan. Terus ketika kita udah ambil satu pilihan, berarti kita tahu konsekuensinya di pilihan tersebut ada plus dan ada minusnya gitu. Dan ya udah terima aja gitu. Pilihan yang kita udah ambil itu harus kita laksanain sebaik mungkin dengan tanggung jawab yang kita punya, karena kita udah berani ambil keputusan itu gitu. Namun ketika keputusan itu malah jadi sesuatu yang buruk buat kedepannya, ya itu adalah tanggung jawab kita buat nyelesainnya bareng-bareng gitu. Jadi itu juga jadi salah satu kesulitan sih buat saya, di mana kita dihadapkan sama beberapa pilihan untuk mengambil keputusan. Tapi itu sih yang mungkin
kita berani buat ngambil keputusan, kita tanggung jawab sama keputusan yang udah kita ambil, dan kita nyelesain keputusan itu bareng-bareng sama-sama gitu. Sih. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Kan tadi Rehan udah cerita nih susah senangnya lah saat menjadi ketua OSIS. Nah, kita tanya lagi nih, perasaan setelah tahu terpilih menjadi ketua OSIS tuh kayak apa sih perasaannya tuh? Oke, ketika awal tahu bahwasannya saya itu terpilih jadi ketua OSIS, yang pertama itu senang lah. Karena ya kan sebelum pemilihan tuh ada beberapa fase kayak LDKS, LKS, terus juga ada kampanye segala macam, dan ya sebenarnya di situ berarti saya udah berhasil lewatin itu semua dan saya berhasil untuk terpilih gitu. Yang pertama senang, kemudian bangga karena jujur ini kesempatan besar buat saya, kesempatan yang mungkin nggak bisa saya dapetin 2 kali gitu. Tapi ada juga nih perasaan insecure gitu, kadang-kadang kayak udah mampu belum sih jadi pemimpin gitu, yakin nih buat mimpin organisasi yang besar kayak gini gitu. Kadang-kadang ada perasaan kayak gitu pas lagi awal terpilih gitu ya, sebelum serah terima jabatan tuh kadang-kadang suka mikir kayak gitu. Cuman saya keinget satu quotes nih dari Bunda Teresa tuh, saya suka banget quotes-nya. Ininya tuh, fokuslah sama hal-hal kecil karena itu bisa jadi kekuatan dari kita sendiri gitu. Jadi itu bikin saya bisa melihat sekitar saya, bisa melihat lagi kalau ya untuk jadi pemimpin tuh lihat dalam diri kita sendiri gitu. Ada nggak sih potensi-potensi walaupun kecil, tapi seenggaknya itu adalah potensi-potensi yang bisa bikin kita atau itu adalah potensi-potensi yang jadi kekuatan buat kita sendiri gitu. Dan itu yang bikin saya kadang-kadang jadi percaya diri gitu. Dan juga pengalaman-pengalaman dari periode sebelumnya yang saya tahu itu juga bikin kayak saya percaya diri lagi gitu. Oke. Nah, setelah tahu nih perasaannya tuh. Nah, setelah menjadi ketua OSIS tuh kan pasti sibuk kan ya. Nah, itu gimana sih Rehan cara membagi waktunya antara belajar, mengurus organisasi OSIS, dan kegiatan sehari-harinya? Itu gimana sih caranya? Apakah ada trik khususnya yang diterapkan oleh Rehan? Buat manajemen waktu sih, jujur sekarang masih terus mencoba mencari cara yang paling efektif. Tapi sejauh ini udah nyoba beberapa cara dan belum begitu efektif menurut saya di saya pribadi. Terakhir tuh saya ngudahin cara di handphone kita kan ada kayak reminder gitu ya. Jadi kayak setiap jam berapa kita ngelakuin apa gitu. Dan itu menurut saya kurang efektif kalau di saya. Tapi kalau dalam fase ini, dalam sekarang ini, yang menurut saya paling efektif bagi saya sendiri gitu ya, adalah kita memperbanyak kegiatan, tapi kegiatan kita yang terjadwal gitu. Jadi misalkan dalam satu hari kita udah punya jadwal nih kegiatan kita. Misalkan dari subuh, bangun subuh tuh kegiatan kita apa. Dan seterusnya tuh sampai akhir dari hari itu, dan itu kadang-kadang ngebantu juga. Jadi misalkan siangnya kita rapat, terus nanti malamnya jam 8 udah harus les, dan di situ tuh kayak bikin kita naruh secara nggak langsung naruh sesuatu tepat pada waktunya gitu, karena kita kadang-kadang merasa wah di jam 8 udah ada yang nungguin nih, udah ada guru yang nungguin, terus di jam 4 misalkan rapat udah ada teman-teman yang nungguin, dan itu bikin kita tepat waktu aja sih kadang-kadang. Dan itu bisa kita laksanain kalau kita udah kebiasa gitu. Jadi misalkan dari pagi nih coba biasain aja hal-hal yang menurut kita positif. Jadi misalkan baru bangun pagi, terus kita belajar atau baca Quran segala macam, itu dibiasain aja, karena kalau udah kebiasaan itu kadang-kadang susah buat ninggalin. Itu sih paling gitu. Oke, mau nanya lagi nih Han, seandainya tiba-tiba Rehan tuh bentrok tuh sama 2 kegiatan, apa sih yang bakal Rehan lakuin itu untuk supaya nggak kehilangan lah 2 kegiatan tersebut? Oke Jen, ini tuh kalau dalam organisasi kita biasa nyebutnya adalah skala prioritas. Nah, skala prioritas ini adalah cara bagaimana kita menentukan yang mana nih yang bisa jadi prioritas kita dalam 2 hal yang tadi, kayak contohnya berbentrokan tadi. Misalkan kita dihadapkan sama 2 hal yang sedang berbentrokan gitu. Nah, kita lihat secara skala prioritas gitu. Yang mana yang lebih kita butuhkan dan yang mana yang lebih membutuhkan kita gitu kegiatan. Jadi itu emang harus dipilih salah satu, dan caranya itu dengan skala prioritas gitu.
yang mana yang lebih urgent lah buat kita datang dan kita ikutin gitu. Itu sih skala prioritas juga penting banget. Oke. Nah, sekarang secara ke personality nih, apa saja perubahan yang Rehan rasakan nih selama menjadi ketua OSIS tuh? Apa aja sih perubahannya gitu yang Rehan rasakan secara personal? Oke. Mungkin sekarang yang signifikan banget buat saya tuh, jujur dulu waktu zaman SMP atau SD lah, itu buat ngomong di depan umum tuh kayak enggak banget deh, kayak kurang banget lah. Dan dengan adanya organisasi terlebih lagi menjadi seorang ketua OSIS gitu kan, yang mana di sini dituntut untuk bisa public speaking gitu di depan teman-teman banyak gitu kan. Dan itu sih yang signifikan banget, yaitu dari public speaking saya. Terus juga kemudian ada dari tadi manajemen waktu, karena dengan kegiatan organisasi itu secara nggak langsung kita dituntut untuk bisa nge-manage waktu kita sebaik mungkin. Terus juga ada inisiatif sih, kadang-kadang ngerasa punya inisiatif aja dibanding sebelum dulu ikut organisasi. Mungkin itu sih yang tiga yang paling terasa banget di saya. Oke. Mau nanya lagi nih Han, kan Rehan tadi bilang tuh menambah skill public speaking-nya tuh. Itu gimana sih cara Rehan latihannya tuh? Apakah kayak orang-orang yang bilang banyakin ngomong di depan cermin atau gimana deh Han? Boleh kasih tahu caranya mungkin? Oke, kalau pribadi sih saya nggak pernah tuh yang kayak ngomong di depan cermin gitu, malah kalau menurut saya itu malah bikin nggak pede sih ya. Kadang-kadang kayak ngaca lihat cermin lihat muka kita sendiri kayak kok aneh banget gitu, kadang-kadang kan jadi kayak nggak pede aja gitu. Cuman saya tuh ngerasa banget terlatih itu ketika LDKS LKS. Jadi kalau di OSIS Manfaat Jakarta itu kan ketika sebelum menjadi pengurus kan ada LDKS, kegiatan LDKS LKS. Di situ kita dilatih lah untuk bisa public speaking, ya segala macam lah yang berhubungan dengan organisasi. Di situ dites segala macam, di situ diuji, dan saya sih ngerasa lewat situ. Dan menurut saya yang paling efektif itu adalah ya ketika kita sering ngomong di depan umum. Jadi biasain kita sering ngomong di depan umum, itu efektif banget sih menurut saya. Jadi awalnya juga karena saya tuh pertama kan dipaksa lah buat bisa ngomong di depan umum, terus lama-lama dipaksa jadi terbiasa, dan ya sekarang sih alhamdulillah udah ada perkembangan lah daripada sebelumnya menurut saya gitu sih. Oke, kan yang kayak kita tadi dengar juga ya, ternyata ikut dalam organisasi itu banyak banget gitu yang perubahan dari personality-nya tuh jadi makin positif lah. Sekarang mau nanya lagi nih Han, bagaimana nih respon orang tua ketika tahu jadi ketua OSIS tuh, gimana tuh? Oke, sejujurnya orang tua itu mungkin salah satu orang yang paling support ketika tahu saya tuh terpilih jadi kader untuk jadi ketua OSIS gitu. Karena ketika tahu saya terpilih, terus saya kabarin orang tua tuh kayak yang awalnya kan saya bilang saya kurang pede gitu ya. Cuman karena saya punya motivasi, terus juga orang tua support, orang tua bilang kayak nggak apa-apa, ini kesempatan besar, coba aja, misal terpilih berarti ini adalah takdir dari Allah yang kamu harus manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Jadi kayak orang tua tuh support banget. Oke. Mau nanya lagi nih Han, kan menjadi ketua OSIS tuh sibuk banget tuh. Pernah nggak sih kayak akhirnya kita tuh kayak ninggalin acara keluarga demi kita mengurus OSIS tuh, pernah nggak sih? Dan apa sih respon dari keluarga kita gitu? Pernah. Jadi mungkin kalau sekarang tuh lebih banyak ngabisin waktu depan laptop demi organisasi dibanding sama keluarga. Kalau misalnya pergi gitu ya, cuman kalau di rumah kita keluarga saya sendiri tuh kayak yang terbuka gitu. Jadi kayak di rumah ya ngobrol biasa, diskusi biasa. Jadi ya paling kadang-kadang misalkan kayak ada kumpul keluarga kayak diajak keluar kota gitu, kayak bisa nggak besok nih kesini bareng-bareng sama kakak sama apa misalnya gitu. Dan kadang-kadang tuh kayak aduh nggak bisa soalnya ada kegiatan ini dan harus dikorbanin gitu. Dan orang tua juga alhamdulillah ngerti sih, cuman kadang-kadang kayak ikut dong, ini asik loh kayak gini-gini loh, nggak bisa izin dulu gitu.
Cuman kadang-kadang saya ya balik lagi ke skala prioritas gitu. Saya lebih pentingin yang banyak manfaatnya, bukan manfaat sih, sorry, lebih urgent yang mana gitu, lebih important yang mana gitu buat saya. Itu sih. Oke Han, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Han. Kesan dan pesan selama menjadi ketua OSIS tuh apa aja gitu? Oke, kesan selama menjadi ketua OSIS sejauh ini banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil sebagai ketua OSIS ini, terus juga banyak banget pengalaman baru, pelajaran baru itu yang saya dapetin dari menjabat sebagai ketua OSIS ini. Dan suatu kebanggaan juga sih sebenarnya bisa jadi pemimpin dari teman-teman yang hebat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sabar, itu jadi salah satu kebanggaan tersendiri buat saya. Jadi terima kasih lah buat teman-teman pengurus OSIS, teman-teman pengurus MPK semuanya. Suatu kebanggaan saya bisa memimpin kalian, memimpin orang-orang hebat. Ya pokoknya ini adalah salah satu momen terpenting lah dalam perjalanan hidup seorang saya gitu, seorang Rehan Ananda gitu. Jadi ini mungkin harus saya nikmatin sebaik mungkin, harus bisa saya jalanin sebaik mungkin, harus bisa saya manfaatkan sebaik mungkin. Terus buat pesannya mungkin buat teman-teman pengurus, buat teman-teman siswa dan siswi manfaat juga kali ya. Jadi buat teman-teman OSIS, teman-teman MPK, tetap semangat, tetap satu visi dan misi, tetap satu tujuan, tetap semangat apapun yang terjadi. Masalah itu biasa, tapi yang penting adalah cara kita menyikapi masalah yang datang itu kayak gimana. Nggak penting berapa kali kita jatuh, yang penting berapa kali kita bangkit, yang terpenting tetap semangat. Terus buat teman-teman semuanya di masa pandemi ini terutama ya, banyak jangan jadiin pandemi ini sebagai alasan buat kita malas-malesan, buat kita rebahan-rebahan aja tanpa melakukan hal yang ya ada manfaatnya gitu. Jadi jangan jadiin pandemi ini sebagai halangan, terus juga tetap bergerak terus, tetap berjalan meskipun kondisi lagi kayak gini. Sebab kita nih pemuda-pemuda yang akan memikul tanggung jawab besar untuk Indonesia di masa depan gitu. Kalau kata pepatah Arab itu, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Jadi buat kita nih, terutama teman-teman yang masih milenial gitu, kita nih semangatlah buat mengejar cita-cita kita, karena kita ini adalah penerus dari generasi bangsa. Itu sih. Oke, itu dia juga kesan-pesan dari Rehan. Oh iya nih Han, saya dengar nih katanya Rehan juga lagi mau bikin acara nih. Apa sih kalau boleh tahu tuh acaranya? Oke, buat OSIS sendiri kita lagi persiapan buat kreatif. Ada banyak banget kegiatan dan acara yang keren banget di kreatif. Jadi buat teman-teman stay tune, terus pantengin sosmed kita, terus pantengin perkembangan dari kegiatan kita, terus juga selain kreatif di depannya masih banyak banget kegiatan-kegiatan yang bakal kita laksanain. Jadi stay tune dan panteng terus. Oke, jangan lupa ya dicek di media sosialnya di OSIS Manfaat Jakarta. Semoga acara sukses dan Rehan diberikan kesuksesan juga, kesehatan, dan dipermudahkan dalam menjadi ketua OSIS. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.